Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum masuk dalam firman-Nya. Bapa, mengucap syukur di siang hari ini hamba-Mu bersama rekan-rekan yang ada di Zoom SPN Kepulauan Riau ini. Tuhan, kami bersyukur biarlah ibadah di siang hari ini Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu yang berkuasa. Kuasa jahat, penguasa di udara, apapun yang coba mengganggu jaringan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua kami bisa menerima firman kebenaran yang berasal dari Engkau, bukan dari mulut hamba-Mu ini. Tuhan, berkatalah, berfirmanlah apa yang Engkau ingin sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman, sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak-bapak. Sini nggak ada ibu-ibu ya, adik-adik juga, dan juga para pembina yang ada di SPN Polda Riau. Terima kasih kita bertemu ini untuk yang pertama kali. Mengucap syukur juga diberi kesempatan oleh koordinatornya Pak Prana Ginting yang sangat luar biasa sekali bagi saya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman, saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama, sebetulnya saya keturunan Chinese, nama adalah nama Chinese 3 huruf punya. Tapi susah disebutkan, jadi kebanyakan mereka memanggil saya Rico, PS Rico. Nah, saya sendiri melayani di JKI BSD, JKI The Way BSD. Jadi kami bersama-sama dengan rekan kami Pak Prana Ginting melayani di BSD, di JKI itu, dan saya ada salah satu pastoralnya. Saya mempunyai istri 1, anak 2. Dan sebaliknya, istri 2, anak 1. Jadi saya memang tidak full time melayani di dalam pelayanan kependetaan. Jadi saya di luar dari melayani sebagai pengkhotbah juga saya mempunyai bisnis. Jadi saya sendiri ada usaha sendiri yang sehari-hari saya adalah sebagai supplier barang-barang teknik industri, tapi hari minggunya dan hari-hari biasanya saya pelayanan juga gitu. Nah, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh koordinator untuk menyampaikan firman kepada adik-adik yang sedang menunaikan menyelesaikan studi SPN-nya di Kepulauan Riau ini. Nah, sebelum masuk saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya adalah pendeta di JKI The Way ini. Terima kasih, kita coba belajar firman di siang hari ini dari seorang sosok yang kalau kalian sering membaca firman, kalian akan tahu sosok ini bagi saya sangat luar biasa. Dia seorang ajudan. Dia juga disebutnya abdi. Abdi seorang pemimpin yang besar. Kalau di Alkitab kita, dia adalah Musa. Musa mempunyai seorang abdi bernama Yosua. Nah, kita akan belajar dari Yosua. Apa yang bisa kita dapatkan dari karakter seorang Yosua? Ya, kita harus memahami bahwa kultur kepercayaan orang Yahudi, kalau berbicara nabi, mereka akan menyebut Elia. Kalau berbicara leader, mereka akan menyebut Musa. Musa adalah seorang leader yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dengan abdinya Yosua, dengan bawahannya Yosua. Dan kalau berbicara leluhur, ya tidak jauh. Leluhurnya orang Israel adalah Abraham. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari seorang Yosua? Mari kita lihat pelan-pelan. Apa yang kita bisa dapatkan dari seorang Yosua? Karena mengapa saya mengangkat topik Yosua untuk dibagikan kepada adik-adik yang di SPN ini?
Bagi saya, Yosua memulai karirnya sebagai bawahan, sebagai abdinya Musa. Dia mempunyai karakter yang kuat dan keras, dan juga akhirnya dia menduduki posisi sebagai pemimpin. Jadi dia tidak semerta-merta langsung jadi jenderal ya. Dia memulainya dari dasar, pemimpin yang sangat diagungkan leader, pemimpin Musa yang sangat diagungkan itu. Nah, dia pelan-pelan dan akhirnya kuasa itu, otoritas itu jatuh kepada dia. Nah, mari kita mulai mempelajari siapa itu Yosua. Yosua bahasa Ibraninya adalah Yehoshua atau Yesua. Adalah nama Ibrani yang sepadan dengan Yesus dalam PB. Di dalam peranan menuntut Israel memasuki tanah perjanjian, Yosua menjadi lambang PL, perjanjian lama tentunya, dari Yesus yang berperanan untuk membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Itu kita bisa baca di kitab Ibrani, kitab 2 Korintus tentang kriteria itu. Juga sebagaimana Yosua yang pertama menggunakan pedang hukuman Allah yang dahsyat dalam penaklukan di Kanaan. Demikian pula Yosua yang kedua akan menggunakannya dalam penaklukan atas bangsa-bangsa pada akhir zaman. Itu bisa kita lihat di Wahyu, yaitu berbicara kepada Yehoshua atau Yesua, Yesus tentunya. Yosua merupakan salah satu pimpinan bangsa Israel yang paling efektif yang pernah ditulis di dalam Alkitab. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilannya dalam mempengaruhi orang lain. Dibimbing oleh Musa dan selalu taat kepada Allah dengan kepercayaan, Yosua berhasil mengatur bangsa yang tegak tengkuk dan pemberontak, pemimpin mereka ke dalam rangkaian perang berdarah, sehingga berhasil menduduki dan menciptakan kedamaian di tanah perjanjian. Padahal dia juga adalah Yosua yang sama, yang tidak bisa mempengaruhi 10 pengintai lainnya untuk memberikan laporan yang positif setelah memata-matain tanah Kanaan, dan juga gagal untuk mempengaruhi orang Israel untuk pergi dan menguasai tanah perjanjian, bahkan nyaris dilempari batu oleh mereka. Ketakutan kepada raksasa di Kanaan yang disebut orang Enak lebih besar daripada pengaruh Yosua dan Kaleb. Itu kita bisa baca di kitab Bilangan pasal 13 tentang 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Nah, kitab Yosua di tafsir ada penulisnya adalah Yosua sendiri. Di tafsir tahun penulisannya kurang lebih di abad ke-14 sebelum Masehi. Kitab Yosua merupakan kelanjutan sejarah atau kelanjutan kitab Torah. Ya, kitab Torah atau Pentateuch. Kitab Torah itu ditafsir oleh para teolog, ditulis oleh Musa. Kitab Torah kita ini ada Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Orang bilang Taurat orang Yahudi. Nah, kitab yang ditulis oleh Musa ada 5 kitab. Nah, setelah kitab itu selesai, lanjutannya adalah kitab Yosua. Ya, lanjutan dari kitab Yosua. Nah, mari kita belajar dari Yosua. Yosua, kita bisa belajar dari poin pertama adalah percaya penuh kepada Allah. Bagaimana percaya penuh kepada Allah didapatkan dari dasar Injil di Bilangan 14 ayat 2. Silakan kalau ada yang membawa Alkitab atau gadget bisa baca di Bilangan pasal 14 ayat 2. Saya akan membacakan. Judul perikopnya adalah pemberontakan umat Israel. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4-nya, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya,
dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bertahun-tahun sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin Israel, Yosua sudah menunjukkan bahwa ia seorang yang beriman, bervisi, memiliki keberanian, setiap taat dengan sungguh-sungguh, tekun berdoa dan mengabdi kepada Allah dalam firman-Nya. Pada saat dia dipilih sebagai pengganti Musa, ia merupakan orang yang penuh dengan roh. Kisah tadi itu kejadiannya adalah setelah 12 pengintai dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Jadi Musa mempunyai taktik sebelum dia pergi berperang, dia kirim dulu pengintai. 12 pengintai. Kenapa harus 12 pengintai? Ini menjadi menarik. Harusnya menjadi satu pertanyaan. Kenapa harus 12 pengintai? Benar. Bangsa Yahudi, Mesir, keturunan Abraham atau anak-anak Yakub itu ada 12. Jadi setiap suku, setiap bani memiliki satu perwakilan. Jadi setiap suku, 12 suku itu mengirimkan satu perwakilan mereka untuk masuk ke Kanaan pengintai. Jadi Yosua sendiri dan Kaleb, Yosua berasal dari kaum Efraim dan Kaleb berasal dari Yehuda. Dan 10 pengintai lagi ada Lewi, ada Ruben, ada Simeon, itu semua dikumpulkan menjadi 12 suku, perwakilan satu suku, satu orang, dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan. Tetapi setelah pulang dari Kanaan, untuk melaporkan apa yang terjadi selama mereka mengintai di situ. Nah, 10 dari pengintai itu membicarakan sesuatu yang melemahkan iman. Melemahkan iman, mereka tidak yakin dengan Tuhan yang sudah mereka lihat, sudah mereka rasakan di mana mereka keluar dari Mesir. Sebelum keluar pun mereka tidak ditimpa oleh 10 tulah di Mesir. Setelah keluar dari Mesir pun mereka tidak mengalami penderitaan atau kematian karena laut Teberau dibelah oleh Musa dengan tongkatnya, sehingga mereka melalui laut Teberau itu dan mereka melihat sendiri. Mereka melihat sendiri dan setelah melalui laut Teberau pun mereka di padang gurun belantara itu tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa lauk pauk, tapi mereka dipelihara sama Tuhan. Ada roti mana? Roti yang dikatakan gandum dari surga diturunkan kepada bangsa itu tanpa mereka harus bercocok tanam menanam padi atau menanam gandum. Mereka setiap hari memungutnya dan dipelihara oleh Tuhan dengan roti mana yang dikatakan adalah makanan malaikat. Lalu ada daging yang Tuhan berikan, di mana setiap sore berhamburan semua burung puyuh ada di perkemahan itu dan dalam bentuk yang sangat menutupi pelataran itu. Mereka tinggal keluar mengambil, ada makanan, ada daging, dan ada air yang Tuhan sediakan. Gunung batu itu Tuhan perintahkan mengeluarkan air. Mereka dipelihara luar biasa. Tetapi setelah mengintai Yeriko, setelah mengintai Kanaan, setelah mengintai semua tanah-tanah yang Tuhan akan berikan, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah tanah yang rendah, yang kulturnya rendah, dan sehingga lebih subur. Dan memang dikatakan Alkitab, tanah itu adalah tanah yang seperti madu adanya. Nah, disitulah Tuhan memberikan 12 pengintai itu melihat, tapi laporan kembali kepada Musa, mereka melemahkan iman dan keyakinan bangsa itu sehingga mereka bersepakat untuk balik ke Mesir. Ini adalah suatu yang sangat mengecewakan. Tuhan kecewa, tapi di situ ada Kaleb dan Yosua yang luar biasa bertahan bahwa kita akan sikat habis itu bangsa Kanaan. Tuhan kita lebih luar biasa. Inilah keyakinan yang
sangat luar biasa. Nah, mereka bisa percaya penuh dengan kekuatannya Tuhan. Mereka benar-benar luar biasa. Kedua orang ini, dikatakan Alkitab, mereka mempunyai iman dan kepercayaan yang berbeda. Nah, itulah kejadiannya. Lalu Tuhan marah kepada bangsa itu karena mereka memberontak dan terus memberontak. Apa hukuman yang Tuhan berikan? Kasus itu menimbulkan akhirnya mereka harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Kenapa 40 tahun? Ternyata setelah di 12 pengintai itu dikirim ke Kanaan, mereka mengintai selama 12 orang itu, 12 suku, perwakilan suku itu, mengintai di tanah Kanaan 40 hari. Ya, 40 hari. Lalu Tuhan menghitung, kalian tidak akan masuk ke tanah Kanaan, kalian akan 40 tahun kemudian baru bisa masuk ke tanah Kanaan. Yaitu, karena dia mengintai tanah Kanaan 40 hari, maka 1 hari dihitung sama Tuhan 1 tahun. Jadi 40 hari mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan menghukum mereka 40 hari, 1 harinya adalah 1 tahun. Sehingga mereka berputar di padang gurun itu selama 40 tahun dan tidak boleh masuk. Itu perintah dari Tuhan. Maka 1 generasi dipotong sama Tuhan dalam 40 tahun itu. Generasi yang keluar dari Mesir itu, yang usianya di atas 30-an atau 40-an itu, habis. Mereka mati di padang gurun. Bangkai mereka benar-benar semuanya ada di padang gurun dan benar-benar dimunahkan sama Tuhan karena hati mereka bengkok. Mereka tegak tengkuk dan tidak yakin dengan kekuasaan Tuhan. Tapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, diizinkan Tuhan masuk. Ya, disitulah luar biasanya bagaimana Yosua dan Kaleb mempunyai, salah satu Yosua mempunyai hati yang benar-benar penuh, percaya penuh kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, yang kedua adalah tunduk kepada atasan. Tunduk kepada atasan kita baca di Keluaran pasal 17 ayat 8. Keluaran pasal 17 ayat 8, perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti, ya, poin pentingnya di sini, Keluaran pasal 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Tunduk kepada atasan. Saya ambil dari Keluaran pasal 17 ayat 8. Ya, di situ dikatakan di ayat 10-nya, saya ulangi. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Ya. Sebagai pembantu Musa, Yosua menunjukkan suatu pengabdian dan kasih yang mendalam kepada Allah dengan seringkali berada di hadapan Allah untuk jangka waktu yang cukup lama. Dialah orang yang menghargai kehadiran Allah yang kudus. Dia pasti belajar banyak dari Musa, penasihat dan pembimbingnya yang dipercayai tentang cara-cara Allah dan kesulitan menuntun umat itu. Nah, kisah ini, Keluaran di pasal 17 ini adalah ketika bangsa Israel berbondong-bondong keluar dari Mesir, masuk di dalam gurun belantara itu, ada sebuah bangsa yang bernama Amalek itu, bangsa Amalek itu, memerangi bangsa yang sudah cukup letih lesu. Dikatakan mereka harus keluar dari Mesir dalam jutaan jumlah orang yang jutaan itu. Mereka harus pula berjalan kaki yang sangat panjang dan juga berada di antah berantah padang gurun yang sangat liar itu. Tapi tidak dijamu oleh orang Amalek, malah diperangi. Maka kejadian itu adalah pertama kalinya sebuah bangsa budak, karena mereka diperbudak di Mesir. Mereka bukan bangsa-bangsa tentara, Pak. Kalau SPN Polri Kepri ini diturunkan di situ, habis mereka Amalek. Saya yakin, karena
adik-adik, bapak-bapak ini dilatih untuk berperang. Tapi mereka tidak, Pak. Mereka adalah bangsa yang diperbudak. Keluar dari Mesir melewati sungai Laut Teberau, mereka harus berada di padang rumput itu dan padang gurun itu dan harus berperang dengan bangsa lain. Makanya dikatakan mereka berperang. Nah, Musa tahu firman Tuhan, maka dia naik ke atas puncak bukit itu, dia mengangkat tangannya. Dan ini cukup menarik. Ketika dia mengangkat tangannya dengan tongkat itu, Israel yang di bawah pimpinan Yosua, pasukannya akan menang. Tapi ketika tangannya diturunkan, Israel kalah. Ini yang cukup menarik. Nah, di situ untung ada Harun, abangnya Musa, kakaknya Musa, dan Hur, membantu mengangkat tangannya Musa, supaya dia mengangkat tongkat itu, di atas terus, jadi tidak turun-turun. Maka tangannya ditopang sama sebelah kanan sama Harun, sebelah kiri sama Hur, ditangkat. Maka akhirnya tangannya Musa tidak turun-turun, di atas terus. Jadi akhirnya Yosua membawa pasukannya yang 12 suku itu melawan orang Amalek, dia mendapatkan kemenangan. Tapi di situ memang Tuhan cukup marah dengan bangsa Amalek, sehingga bangsa Amalek itu Tuhan katakan di dalam Alkitab, mereka adalah bangsa yang akan dihapuskan keturunannya di muka bumi ini. Dan memang terbukti sampai saat ini bangsa Amalek sudah tidak ada. Mereka tidak berkembang lagi, yaitu dimunahkan sama Tuhan. Karena Tuhan menganggap seharusnya mereka menolong, membantu, memberikan minuman atau sebagian makanan untuk bangsa Israel. Ternyata tidak. Mereka bangsa yang benar-benar biadab. Dalam keadaan yang sangat susah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka malah memerangi, menghancurkan, membunuh kaum yang tua yang berada di belakang, garis belakang, mereka membunuh mereka. Nah, itulah yang Tuhan sangat mendurhakai atau memurka terhadap mereka. Inilah yang kita dapatkan bahwa tunduk kepada atasan itu adalah perintah dari Musa kepada Yosua, sehingga Yosua melakukan seperti apa adanya. Dan yang ketiga adalah perkatakan iman. Nah, perkatakan iman ini lebih luar biasa lagi. Kita lihat di Yosua pasal 10 ayat 8. Memperkatakan iman. Di Yosua pasal 10 ayat 8 saya akan membacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ayat 11-nya, sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat 12-nya, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayolan. Ayat 13-nya, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bahkan hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Tidak mudah untuk memperkatakan iman. Saya yakin kita semua orang Kristen, kalau ditanya, apakah Bapak Ibu beriman? Beriman, Pak. Tapi iman tanpa perbuatan, mati. Perbuatan tanpa iman pun mati. Nah,
Ini adalah suatu iman yang luar biasa yang Yosua praktekkan. Jadi dia beriman dan dia beraksi. Dia berani meminta Tuhan dengan memperkatakan iman, memberhentikan matahari dan bulan. Ini adalah sebuah kisah peperangan di mana orang Gibeon meminta Yosua membantu dia melawan 5 raja yang akan mengeroyok Gibeon. Gibeon adalah salah satu bangsa yang ada di Kanaan waktu itu yang menipu, ya, dalam artian mereka menipu Yosua waktu itu. Jadi mereka rajanya datang menghadap Yosua dengan alasan sudah berjalan sangat jauh dan roti-rotinya sudah kering, anggur-anggurnya pun sudah bocor. Mereka bilang mereka dari jauh dan ingin mengikat persahabatan dengan Yosua. Dan Yosua ketika itu tidak mengecek atau langsung mengikat persahabatan dengan mereka, dan akhirnya terjalinlah hubungan persahabatan yang ikatan janji. Dan ketika diselidiki setelah nyata bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di Kanaan yang takut mendengar bangsa Israel dan kekuatan bangsa Israel dalam memerangi bangsa-bangsa di seberang Sungai Yordan, yaitu Sihon dan Og. Ya, di situ mereka sudah menghantam habis di bawah pimpinan Musa sebuah bangsa yang cukup besar, dan masuk ke melewati Sungai Yordan itu pun mereka masuk Kanaan, mereka ditakutkan. Nah, di situ sangat luar biasa mereka mengikat persahabatan dengan Yosua dengan bangsa Israel dengan tujuan supaya mereka tidak dimunahkan, dibinasakan. Inilah yang mereka harapkan. Dan ketika Yosua tahu, wah, ketika ada bangsa, lima bangsa yang ingin mengeroyok Gibeon, maka Tuhan katakan, pergilah, aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Akhirnya peperangan hari itu terjadi. Nah, di situ unik. Ada pendapat yang menafsirkan bermacam-macam tentang matahari berhenti. Nah, pendapat pertama menafsirkan bahwa sebenarnya matahari tidak benar-benar berhenti. Yang terjadi adalah Tuhan hanya memberi cuaca yang lebih panas dan pada tentara Amori, sehingga mereka kepayahan dan dengan mudah dihabisi Yosua. Ini pendapat pertama. Ini jelas tidak sesuai dengan teks Alkitab. Nah, ada tafsiran yang kedua juga mengatakan rotasi bumi tidak berhenti. Yang terjadi adalah pantulan sinar matahari mengenai bumi lebih lama dari biasanya, sehingga walaupun sudah malam matahari masih kelihatan sedikit sinarnya. Teori ini juga tidak cukup kuat buktinya. Nah, ada tafsiran yang ketiga. Penafsir lain ini mengatakan bahwa ini adalah bahasa perlambang atau simbolik. Misalnya, ular bisa bicara kepada Adam dan Hawa. Atau Tuhan bertata di sorga. Sebenarnya Tuhan tidak benar-benar duduk di sorga, gitu, ditata. Pandang ini pun sulit diterima. Nah, pendapat yang terakhir mengatakan bahwa peristiwa ini persis sebagaimana tertulis di Alkitab. Matahari berhenti di atas Gibeon. Hal ini disertai dua alasan kuat bahwa Tuhan adalah penguasa alam semesta. Semua hukum alam tunduk kepada kuasanya. Jadi kalau dia mau melakukan mujizat dengan melanggar hukum alam semesta Tuhan sangat bisa untuk melakukan hal itu, karena itu adalah hak prerogatifnya Allah, adalah otoritasnya Allah. Itu pendapat keempat, yang terakhir. Nah, ini sedikit menarik. Apakah benar matahari berhenti? Atau rotasi bumi, perputaran bumi yang berhenti? Karena setelah kita belajar dari sains, yang berputar adalah bumi, matahari tetap, dan bulan pun tetap, ya kan? Nah, ini menjadi menarik. Saya menafsirkan, mungkin saja karena kitab Yosua ini ditulis 1400 sebelum Masehi. 1400 sebelum zaman Yesus. Dari zaman Yesus ke kita 2000 tahun. Sains menemukan NASA baru tercipta, baru keluar dari bumi, mengangkasa di bulan, NASA, itu di abad
18-19. Jadi mereka tidak memahami bahwa di mana letak matahari sesungguhnya, apakah matahari yang berputar atau bulan yang berputar. Ternyata adalah bumi yang berputar. Rotasi bumi yang berputar, dan baru diperkirakan. Nah, mengapa? Apakah ini kesalahan teks pada kitab Yosua? Kenapa tidak dirubah atau tidak dikatakan bahwa bukan matahari yang berhenti berputar, tapi bumilah yang berhenti berputar, gitu kan? Tapi itulah Alkitab. Tidak pernah, fakta Alkitab itu tidak pernah ditutup-tutupi dan tidak perlu juga dirubah-rubah, karena apa adanya semua adalah firman Tuhan yang akan dikawal. Penafsiran bebas. Semua orang bisa menafsirkannya dengan bebas, dengan pemahaman mereka sendiri, dengan hikmat mereka sendiri. Semua orang bisa. Buku kita semuanya satu, yaitu Alkitab. Tetapi otak semua orang berbeda-beda. Dokter menafsirkan Alkitab, menafsirkan Tuhan Yesus atau Injil atau Alkitab berbeda dengan seorang astronot, seorang polisi komandan menafsirkan firman Tuhan demikian. Siapapun seorang bos menafsirkan Tuhan Yesus atau Injil itu seperti ini. Mereka menggunakan frame yang berbeda-beda, tetapi tidak mengapa. Memang firman begitu adanya. Silakan menafsirkan bebas sendiri, tapi tidak keluar dari Alkitabiah. Nah, yang kita lihat adalah di sini bahwa Yosua memperkatakan imannya dengan meminta matahari berhenti. Katanya. Tapi menurut saya adalah rotasi bumi berhenti ketika saat itu tidak berputar. Sehingga matahari tetap bersinar dengan tujuan supaya musuh-musuh itu, 5 bangsa yang memerangi mereka, para musuh tentara itu, bisa mereka tewaskan di dalam peperangan hari itu tanpa melewati masa yang gelap. Karena kita harus kembali memainkan imajinasi. Peperangan saat itu tidak ada lampu, ya. Tidak mungkin di peperangan yang di lembah Ayolan dan Gibeon itu ada lampu LED. Sudah dipersiapkan kalau malam terjadi langsung lampu LED tembaknya disorotkan. Tidak begitu. Jadi mereka akan perang dari pagi, siang, sampai sore harinya, dan mereka akan pulang. Tidak pernah terjadi peperangan malam hari, karena akan kesulitan kedua belah pihak. Nah, saat itu Yosua melihat, jika matahari tidak diberhentikan, siang tetap di situ, mereka akan kesulitan menghabisi musuh mereka. Tapi akhirnya Tuhan mendengarkan doa Yosua dan dikatakan memberhentikan perputaran matahari, dan matahari terus berada di atas lembah Gibeon dan bulan di lembah Ayolan. Nah, disitulah dikatakan mereka terus berperang dan akhirnya menghabisi musuh-musuh mereka. Inilah perkataan iman yang dilakukan oleh Yosua. Saya tidak tahu, bapak-bapak, adik-adik yang sudah menjadi penganut Kristen, apakah kalian mempunyai iman seradikal Yosua yang berani berkatakan iman dengan apapun, dengan bahasa iman yang nyentrik? Bagi saya, kita semua mempunyai iman masing-masing. Kita harus, jangan dikatakan kita hanya iman yang melempem, iman yang tidak mempunyai aksi dan tidak bisa memperkatakan iman. Ingat, ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasih adalah yang terakhir, tetapi iman adalah yang menyelamatkan. Nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, atau yang kedatangan berikutnya, dia tidak menanyakan apa agama kita, berapa lama kita mengikuti dia, tapi dia hanya akan menanyakan kepada siapa kita beriman. Jangan salah beriman. Banyak orang beriman, ada iman yang berbeda-beda, ya. Ada yang iman 72 kita tahu sendiri, ada iman yang berbeda, dan kita hanya mempunyai iman yang radikal kepada Yesus Kristus, karena Tuhan yang memegang kunci itu. Di Yohanes pasal 14 ayat 6, dikatakan tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
Jesus. Jadi sudah clear, dia menutup pintu-pintu lain untuk menuju ke sorga, hanya melalui dia pintunya satu-satunya, tidak ada yang lain. Saya tidak bisa memahami kalau orang bisa mengatakan bahwa dia beriman, tapi tidak membaca firman. Ini jauh berbeda. Satu sisi berbicara, satu sisinya yang dikerjakan berbeda. Nah, kepada saudara-saudara yang mendengar firman di siang hari ini, kita harus tahu bahwa bagaimana mengikuti Kristus dan radikal kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada dia. Yosua sudah mengatakan imannya, dan Tuhan memberikan, melakukan apa yang menjadi imannya dan terjadi. Itu yang harus kita pegang, kita radikal. Nah, yang keempat adalah setia sampai mati. Yosua pasal 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu yang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kisah Yosua pada akhir perjalanan hidupnya, di mana dia sudah tua dan negeri Kanaan sudah direbutnya. Pembagian harta-harta pusaka, tanah-tanah pusaka sudah dibagikan kepada 12 suku itu. 11 suku itu, 12 suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka. Tanah pusakanya orang Lewi atau harta pusakanya orang Lewi adalah kemah Tuhan, yaitu kemah suci, kemah Tuhan. Mereka melayani Tuhan sepanjang masa. Harta mereka adalah Tuhan. Tetapi yang 11 suku itu mendapat tanah warisan di tanah Kanaan yang dikatakan tanah yang penuh susu dan madunya. Nah, setelah Yosua memerangi semua suku bangsa itu dan menempati tanah Kanaan, maka tanah-tanah pusaka itu dibagi, dan suku Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka karena dia akan terus berada di perumahan pelataran ruang Maha Kudus, pelataran kemah suci. Mereka melayani Tuhan. Tetapi 11 suku itu ketika berpanen, mendapatkan panen raya, mereka akan mengembalikan 10% itu ke rumah Tuhan, ke rumah ke kemah suci, ke ruang Maha Kudus, ke pelataran kemah kudus, untuk memberikan 10% dari hasil kebun mereka, dari hasil ladang mereka, 10%, supaya di rumah Tuhan itu ada makanan bagi orang-orang Lewi. Jadi, yang harus kita dapatkan dari pemahaman itu, Yosua, pelajaran yang bisa diambil di sini adalah bahwa kepemimpinan merupakan sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Jika kita bersedia untuk terus menuruti Allah dalam kerendahan hati yang sejati. Seperti Yosua, taat kepada atasannya Musa. Saya yakin kalian semua juga ingin menjadi seorang atasan, bukan saja menjadi bawahan. Tapi seorang atasan tidak semerta-merta langsung dimulai dengan berada pada posisi yang di atas, tetapi mereka berada pada posisi yang bawah, terus merangkak naik, terus mengabdi, dan terus taat, akhirnya mereka menduduki posisi teratas menjadi seorang pemimpin. Jadi, saya rangkumkan siang hari ini firman yang kita dapatkan pada pelajaran Yosua, sosok Yosua, bahwa poin pertama adalah percaya penuh kepada Allah. Dan yang kedua adalah tunduk kepada atasan. Dan yang ketiga, perkatakan bahasa iman. Serta yang keempat adalah setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman yang saya sampaikan siang hari ini. Semoga dimengerti, semoga dikerjakan, semoga Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kakak-kakak, bapak-bapak yang ada di STN untuk berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa kepada semua yang menaruh tangan kanannya di dada. Saya akan berdoa dari sini melepaskan berkat kepada kakak-kakak, adik-adik yang sedang sekolah polisi ini.
Kita tundukkan kepala. Tuhan, mengucap syukur kepada hamba-Mu siang hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan, firman di siang hari ini yang sudah disampaikan, di mana sosok Yosua menjadi panutan bahwa walaupun dia sebelum menjadi sebuah sosok pemimpin menggantikan Musa, yang dikatakan adalah bayangan Musa, pemimpin yang seperti Musa, hikmat dan kekuatan roh yang juga dari Musa, karisma, karakter Musa yang diturunkan, didelegasikan kepada dia, akhirnya dia menjadi seorang pemimpin, sesosok yang luar biasa, yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tuhan, dia memiliki kepatuhan kepada seorang atasan, dia memiliki loyalitas kepada komunitasnya, perkumpulannya, dan juga sahabat-sahabatnya. Dia memiliki rasa setia kawan. Dia memiliki bahasa iman yang bisa diperkatakan dengan kepercayaan yang radikal kepada Engkau. Kami juga melihat Tuhan, Yosua juga setia sampai mati kepada Tuhan, tanpa ada iming-iming dan negosiasi untuk beribadah kepada Allah lain. Inilah Tuhan yang kami pelajari dari Yosua, seorang sosok yang luar biasa yang kami dapatkan. Biarlah bekal karakter firman Yosua ini bisa menjadi adopsi, pilihan kepada adik-adikku yang ada di SPN ini, Tuhan, yang sedang menyelesaikan studi kepolisiannya, sehingga menjadi bekal dia setelah selesai studi ini, ada di dunia formal, melayani masyarakat, atau melayani umat, dia bisa menjadi panutan seperti Yosua, yang bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, dari sini hamba-Mu bersama rekan-rekan lepaskan berkat kasih karunia kepada adik-adik kami yang sedang sekolah ini, yang telah mengangkat tangannya dan menaruh tangan kanannya di dada ini, Tuhan. Biarlah mereka sukses studinya, diberkati keluar masuknya, dan juga apapun yang dia kerjakan, yang diusahakan Tuhan, dimampukan Tuhan berhasil. Mereka terus ada di dalam ruang kasih karunia-Mu Tuhan. Apapun yang mereka usahakan, Tuhan mampukan berhasil. Dia akan menjadi kepala bukan ekor, naik tidak turun Tuhan, sehingga keluar masuknya diberkati Tuhan. Ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Engkau akan menyertai mereka. Berkatilah Tuhan, sehingga kasih karunia dari Allah Bapa dan juga kasih Yesus yang luar biasa itu akan menyertai engkau, serta persekutuan yang manis, intim dan Roh Kudus selalu menyertai adik-adikku ini yang sedang menyelesaikan studi ini sampai selama-lamanya, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput kita yang diberkati. Katakan dengan iman, amin. Silakan duduk. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.